kami muliakan. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah, di mana kondisi masyarakat bawah semakin susah, resah, gelisah, napas pun terengah-engah, dan tidak sedikit masyarakat kita. Fenomena ini terus menghantui hidup dan penghidupan masyarakat. Berbagai kebijakan yang telah digulirkan oleh pemerintah, namun bukan berarti kita harus menyerah, bukan berarti kita harus berkeluh kesah, sebab sikap itu hanya akan membuat ekonomi bangsa semakin lemah, Kemiskinan semakin parah, Kehidupan masyarakat semakin susah, loyalty semakin rendah, pengangguran semakin mewabah, pembangunan bangsa semakin tak menentu arah. Bahkan derajat bangsa akan runtuh ke level yang paling bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hadirin, cita-cita bangsa ini adalah menjadi bangsa yang maju, bangkit, dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya hal tersebut, maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Pengelolaan Zakat Produktif dan Kes Wakaf sebagai Penguatan Kesejahteraan Umat. Dengan rujukan Al-Quran, Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu engkau bersihkan mereka, engkau sucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguh dengan doamu itu memberi bagi jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Asbabun nuzul ayat tadi yang diawali kalimat khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka sebagai sedekah. Hadirin, kaidah usul fikih menjelaskan aslu fil amri lil wujud, asal dari suatu perintah yang menunjukkan makna yang wajib. Dengan demikian maka hukumnya wajib bagi kita untuk mengambil harta agnia untuk kaum duafa. Dengan demikian mari kita renungkan firman Allah dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa fis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat. Untukmu Allah yang di pojok hatinya untuk memerdekakan hamba saya, untuk orang-orang yang berhutang di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. ayat ini merupakan deskripsi Allah tentang skala prioritas penerima harta zakat bagi orang-orang fakir dan miskin. Lalu bagaimana
Lalu bagaimana kaitannya dengan kondisi saat ini? Apakah masih banyak orang-orang fakir dan miskin? Jawabannya masih banyak, hadirin. Lihatlah ke pelosok-pelosok tanah air, desa-desa tertinggal, bahkan kota-kota besar sekalipun. Tidak sedikit masyarakat kita yang hidupnya sandang tangan, yang papan dan tak layak. Mereka hidup melarat hingga akhirnya sekarat. Hadirin rahimakumullah, artinya hanya 21,7% umat Islam yang baru sadar membayar zakat. Padahal uangnya berlipat, tapi pelitnya laksana orang jahat. Tak peduli kaum melarat dan hidupnya hampir sekarat. Jika kondisinya seperti itu, bukan penderitaan ekonomi namanya, tapi justru menimbulkan pendiskriminasian. Tanaman subur di tanah gebar, Tanaman sekarat tidak terawat. Yang makmur tambah makmur, yang melarat semakin melarat berat. Dengan demikian syarahan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa zakat adalah syariat yang kita wajib tunaikan, sedangkan wakaf adalah syariat yang patut kita amalkan. Jika zakat dan wakaf telah ditunaikan oleh orang dan diletakkan secara profesional, maka akan sanggup mensejahterakan masyarakat, memperkokoh umat, sekaligus menjadi jembatan yang kuat untuk mengurangi kaum fakir dan melarat, hingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang sejahtera dan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan.